Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Sekolah menengah kejuruan SMK menyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Sekolah yang seharusnya menyiapkan tenaga kerja siap pakai malah menempati urutan pertama pengangguran. Lalu apa saja upaya pemerintah untuk bisa mengurangi angka pengangguran ini? Berikut liputan Eko Frima Andani dan juru kamera Ajat Hudianto untuk Anda. Imbas pandemi COVID-19 di Indonesia, jumlah pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta jiwa. Jumlah ini bertambah menjadi 2,67 juta orang atau naik menjadi 1,84% jika dibandingkan tahun lalu. Namun ironisnya, penyumbang angka tertinggi berasal dari lulusan sekolah menengah kejuruan yang seharusnya menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja siap pakai. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk memperkecil angka pengangguran dari lulusan SMK? Berikut liputan. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah pengangguran di Indonesia setara dengan 7,07% dari total angkatan kerja, yakni sebesar 138,2 juta orang. Namun ironisnya, sekolah menengah kejuruan yang seharusnya siap kerja malah menyumbang angka pengangguran tertinggi. Ini ada yang ironis antara SMK dengan SMA, karena harusnya figurnya terbalik, tapi ternyata yang SMK justru yang lebih banyak menganggur. Jadi artinya sangat penting nantinya dalam prioritas kita memberikan perhatian lebih kepada vokasi, khususnya di tingkat sekolah menengah. Untuk mengurangi angka pengangguran itu, link and match antara dunia pendidikan dan usaha dan industri adalah jawabannya. Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tengah menggenjot sinergi itu. Syaratnya yaitu lulusan vokasi itu harus benar sesuai kebutuhan industri, yaitu hard skill, soft skill imbang, dan kompeten. Aku bisa apa? Nah, selama ini kan mungkin lulusan vokasi itu ya ada beberapa yang hanya mengandalkan ijazah ya. Ijazah itu kan tanpa kompetensi. Ijazah itu artinya aku sudah belajar apa, bukan aku bisa apa, bukan aku mampu apa. Nah, untuk memastikan kurikulum yang bisa menghasilkan lulusan yang kompeten, yaitu tadi harus menikah dengan industri. Lewat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, bidang bisnis dan pariwisata inilah salah satu caranya. Guru-guru sekolah menengah kejuruan terbaik dari seluruh Indonesia dilatih dan diperbarui keterampilannya sesuai kebutuhan dunia usaha. Tahapannya ini, kalau Pak Dirjen kita, Pak Wikan, menyampaikan beberapa kali bahwa membangun pendidikan vokasi itu bagaikan memasak, kata beliau. Di mana resep harus dibuat bersama-sama. Itu artinya kurikulum itu dibuat bersama antara sekolah dan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Kurikulumnya harus dibuat bersama sehingga terjadi penyelarasan. Tugas berat kami mengasah kemampuan guru-guru dengan meningkatkan upskilling dan reskilling kemampuan dan kompetensi guru-guru, mengasah kemampuan manajerial kepala-kepala sekolah dan pimpinan-pimpinan sekolah tinggi vokasi agar bisa mengatur lembaga vokasinya sebagaimana Chief Executive Officer mengatur perusahaannya. Jadi pimpinan sekolah tidak sekedar Chief Education Officer, tapi juga Chief Executive Officer. Jika sinergi antara dunia usaha, industri, dan pendidikan vokasi dapat terrealisasi, diyakini 5 tahun ke depan Indonesia akan mampu mencetak sumber daya manusia handal dan SMK tidak lagi menjadi penyumbang pengangguran tertinggi. Eko Frima Andani, Ajat Hudianto, CNBC Indonesia.